Kesehatan, di mana pertemuan pada sore hari ini nanti kita terkait dengan jenis-jenis surveillance, jenis-jenis dan sumber data surveillance. Di sini Bapak Ibu ada yang dari Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan nggak? Ada Bu Bu dari Karol, ya, oh, kalau Bu Yuke, dari Dinas Kesehatan Bu. oh dari Dinas Kesehatan. Bu Yuke bagian apa nggak? Kalau boleh tahu. Bagian SDK di alat kesehatannya. Oke. Kalau terkait surveillance, Bu Yuke pernah ini di pernah nggak terkait surveillance Bu Yuke? Belum Bu. Oh belum. Baik. Langsung saya mulai nggih. Aku pernah Bu waktu kuliah. Oh Bu Clara pernah. Iya waktu kuliah Bu sih surveillance ke Oh, lapangan Bu. waktu kuliah dulu Bu. Iya kuliah kebidanan Bu. Oh, surveillance di lapangan, surveillance apa Bu Clara? Apa ya? Pokoknya tuh aku udah lupa sih Bu. Tapi intinya ke lapangan yang seperti Bu jelaskan kemarin apa yang terjadi kendala di lapangan itu. Kemarin sih apa ya jamban sepertinya Bu kalau saya. Oh, terkait hygiene Oke. sanitasi berarti. Iya kayak gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan materi kita di minggu lalu. Ya, jadi baik. Sore hari ini pembahasan kita eh, terkait dengan jenis dan sumber data surveillance. Kalau ini lumayan panjang pembahasannya, nanti saya akan tunjukkan juga contoh laporan surveillance dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin, jadi kita bahas lagi terkait dengan jenis penyakit yang wajib dilaporkan beserta mekanisme pelaporannya. Nah, kenapa ada beberapa penyakit itu memang yang wajib dilaporkan itu ada yang harus 1 kali 24 jam, ada juga yang laporannya itu berkala. Jadi ada yang mingguan, ada yang bulanan. Karena setiap penyakit beda penanganan, beda treatmentnya. Nah, nanti kita bahas dulu penyakit-penyakit yang wajib dilaporkan dan bagaimana sistem pelaporannya. Ya, jadi penyakit yang wajib dilaporkan atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan notifiable disease itu merupakan suatu penyakit-penyakit yang tertentu yang dianggap bahwa penyakit itu penting secara kesehatan masyarakat dan memiliki potensi untuk menimbulkan KLB. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi, penyakit yang wajib dilaporkan itu salah satunya adalah penyakit yang memiliki potensi menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa atau biasa disebut juga outbreak. Nah, harus segera dilaporkan ke otoritas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya kalau di masyarakat mungkin untuk pelaporannya ke petugas kesehatan yang ada di desa ataupun ke puskesmas. Nanti pelaporannya secara berjenjang ke jenjang selanjutnya. Nah, pelaporan itu penting dilaporkan itu karena yang pertama pastinya untuk mendeteksi dini adanya KLB. Jadi supaya tidak jadi menjadi KLB, kejadian luar biasa. Jadi ketika suatu penyakit itu ditemukan, ketika itu baru menyerang 1 atau 2 orang, ketika itu ditangani, itu akan mencegah terjadinya suatu KLB. Jadi bisa dideteksi secara dini supaya tidak menyebarluaskan ke populasi yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya itu adalah untuk pencegahan dan pengendalian penularan. Jadi karena tadi mendeteksi dini supaya tidak jadi menularkan ke yang lainnya, tidak jadi outbreak. Kemudian pentingnya lagi bisa dibuat untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Karena ketika
pelaporan yang baik itu akan menghasilkan data yang baik, sehingga nantinya bisa dilihat apakah suatu program, apakah suatu perencanaan dalam membuat program itu berjalan dengan baik, ataukah ada yang perlu dibenahi dari suatu program yang telah dilaksanakan. Kemudian kalau untuk dasar hukumnya, dasar hukum tentang penyakit yang berpotensi KLB ataupun dengan surveillance yang wajib dilaporkan, itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait dengan kesehatan. Ada juga dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 91 terkait dengan penanggulangan wabah penyakit menular. Kemudian yang biasa kita gunakan itu adalah Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan surveillance kesehatan. Nah, yang terbaru itu ada Keputusan Menteri Kesehatan atau Kemenkes yang terkait dengan jenis penyakit yang wajib dilaporkan. Nah, kita bahas lagi selanjutnya itu adalah kategori penyakit yang wajib dilaporkan. Itu ada dua, yang harus segera dilaporkan dan ada yang pelaporannya secara berkala. Kalau yang pertama itu adalah penyakit yang dilaporkan secara individual, yaitu laporannya dilakukan secara individu dan segera. Batas waktunya biasanya 1 kali 24 jam. Ini Bapak Ibu saya salah ketik. Sebentar. Ya, jadi untuk penyakit yang wajib dilaporkan secara individu itu dilakukan segera 1 kali 24 jam. Nah, kemudian untuk kategori yang kedua itu merupakan penyakit yang dilaporkan secara berkala atau laporan dilakukan secara agregat dan berkala. Nah, ini biasanya laporannya mingguan atau bulanan dan biasanya ini berjenjang. Biasanya dari Puskesmas, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, naik lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi, kemudian di Kementerian Kesehatan. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini ada beberapa penyakit yang wajib dilaporkan secara individu. Yang pertama yaitu terkait dengan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit menular yang eh, bisa menimbulkan KLB. Contohnya campak, difteri, kolera, DBD, tetanus, rabies, antraks, dan meningitis. Ini penyakit-penyakit yang ketika ada satu yang terinfeksi itu bisa menimbulkan atau bisa menularkan ke yang lainnya. Nah, ada juga yang kedua yang wajib dilaporkan secara individu itu adalah COVID-19 yang jenisnya penyakit emergent atau re-emergent yaitu COVID-19, SARS, MERS, kemudian avian influenza, Ebola, monkeypox. Itu wajib dilaporkan secara individu. Kemudian kategori yang ketiga yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu hampir sama dengan penyakit yang ada yang menular tadi. Kalau PD3I itu biasanya polio, pertusis, hepatitis B, kemudian campak, difteri, tetanus, dan rubella. Nah, kemudian kalau untuk yang kedua, ini adalah laporan dilakukan secara agregat dan berkala, yang pelaporannya mingguan ataupun bulanan. Nah, itu biasanya untuk memantau penyakit-penyakit yang eh, biasanya selalu ada, dan itu harus dipantau secara terus-menerus. Itu contohnya adalah ISPA, kemudian TB paru, diare, malaria, HIV, hepatitis, filariasis, dan leptospirosis. Nah, kalau untuk mekanisme pelaporan penyakit wajibnya, itu ada alur pelaporannya. Jadi biasanya yang menemukan adanya suatu penyakit itu pertama dari FKTP dan FKRTL. FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, kalau FKRTL itu adalah fasilitas kesehatan R-nya apa ya Bapak Ibu? Saya kok lupa.
FKRTL. Pokoknya kalau FKRTL itu adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Kemudian itu dilaporkan dari FKTP maupun FKRTL ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, setelah itu Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bisa melaporkan langsung ke Kementerian Kesehatan ataupun biasanya di Dinas Provinsi terlebih dahulu. Pelaporannya seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Oh, belum ada, Nge. Baik, saya lanjutkan, Nge, kalau begitu. Jadi, pertama yang kita bahas terkait FKTP dan FKRTL, di mana biasanya FKTP itu adalah puskesmas, kalau FKRTL itu adalah rumah sakit. Jadi, yang mereka laksanakan yaitu pertama untuk mendeteksi kasus sesuai dengan kriteria diagnosis ataupun gejala yang ada pada individu. Kemudian, melaporkan kasus tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Nah, selanjutnya, kasus itu dapat dilaporkan secara manual. Biasanya memang ada formulirnya berbentuk kertas ataupun sekarang sudah ada versi digitalnya. Jadi, kalau sekarang semua penyakit sepertinya sudah ada versi pelaporan digitalnya. Nah, kalau tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang pertama itu adalah memvalidasi laporan. Jadi mereka itu memvalidasi laporan dari puskesmas ataupun rumah sakit, apakah benar-benar terjadi suatu penyakit yang wajib dilaporkan itu. Kalau memang benar, mereka biasanya juga akan ikut turun ke lapangan melakukan investigasi. Nah, investigasinya biasanya memang dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan itu hanya mendampingi. Kemudian melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Itu tugasnya di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Nah, selanjutnya setelah itu eh, ada juga pelaporannya ke Kementerian Kesehatan. Biasanya di sana itu untuk mengolah data nasional. Jadi di Kementerian Kesehatan itu yang pertama datanya mungkin akan diolah secara global, kemudian setelah ada data menyusun kebijakan pengendalian dan pencegahan. Jadi kalau seperti adanya pandemi pandemi COVID yang tahun 2020 itu, nggak Bapak Ibu, karena dulu ada satu dua kemudian menjadi pandemi, pasti di Kementerian Kesehatan itu menyusun berbagai kebijakan-kebijakan baru supaya untuk pengendalian dan pencegahan penyakit tersebut. Tapi untuk suatu kebijakan juga perlu adanya perbaruan karena suatu pandemi terjadi itu dari awal sampai akhir itu banyak sekali perubahan-perubahan di semua bidang atau di semua sektor. Makanya untuk membuat suatu kebijakan itu juga perlu untuk melihat apakah penyakit tersebut merabahnya membuat suatu perubahan tatanan, baik itu tatanan kesehatan, tatanan ekonomi maupun eh, dalam berbagai sektor yang lainnya. Kemudian di Kementerian Kesehatan itu pelaporannya tidak berhenti sampai di situ karena Kementerian Kesehatan itu juga melaporkan ke WHO jika termasuk penyakit yang harus dilaporkan internasional. Nah, itu eh, karena di dunia sekarang ini untuk proses migrasi itu cukup dan perpindahan penduduk itu cukup cepat dan cukup gampang, makanya semua
aktivitas, terus kemudian semua kejadian adanya suatu laporan penyakit itu harus dilaporkan ke WHO. Karena eh, untuk pencegahan supaya penyakit-penyakit itu tidak merambah ke negara-negara yang lainnya. Nah, kalau untuk sarana pelaporan itu banyak sekali. Ini hanya contohnya. Biasanya memang ini digunakan di puskesmas ataupun di dinas kesehatan. Kalau untuk sarana pelaporannya itu ada sistem surveillance nasional atau SISMAL. Kemudian ada SKDR atau sistem kewaspadaan dini dan respon. Mungkin ini Bu Carolina setiap hari berkecimpungnya dengan ini nggih, kalau di bagiannya. Kemudian ada Siankes, kemudian EWARS atau Early Warning Alert and Response System, kemudian ada aplikasi pelaporannya seperti SIPT. Penyakit tertentu, SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, kemudian NTD Reporting System. Atau ini untuk penyakit-penyakit tropis yang biasanya terabaikan. Karena biasa ada, maka kalau penyakit tropis ini biasa ada yang eh, terabaikan, namanya seperti itu. Dari eh, penyakit-penyakit yang wajib dilaporkan, ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin ada sharing dari Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas maupun dinas kesehatan. Monggo saya persilahkan. Mungkin Bu Carolina, Baik Bu, terima kasih. Oke, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau untuk di Puskesmas, pelaksanaan surveillance kesehatan masyarakat itu untuk yang eh, program itu ada program tersendiri Bu, Iya, yang biasanya ada tim surveillance tersendiri. ya Bu, untuk puskesmas kami itu biasanya setelah melakukan surveillance langsung ada pelaporan yang ada aplikasinya Bu. Iya, oke, betul. Eh, Setiap 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 penyakit biasanya ada aplikasi tersendiri. ya, iya Bu. Kemarin yang baru kejadian itu rabies Bu, Oh, yang rabies. Oke, iya Ibu. rabies di wilayah kami ada kejadiannya ada 3 itu dari karena 3 makanya mungkin dianggap apa Ibu KLB kah? KLB. Makanya dari Dinas Kesehatan juga sekalian survei bersama dengan tim surveillance dari Puskesmas. Setelah dari lokasi, uh, langsung input semua pelaporannya. Setelah di input, uh, 2 hari, sehari setelahnya, dengan tenaga surveillance lalu bersama dokter, apa namanya, uh, pelacakan tetangga terdekat dengan korban yang kasus rabies atau yang pernah terpapar dengan korban rabies tadi. Oke, kalau Bu Carolina di puskesmas bagian apa nggih kalau boleh tahu? Saya di bagian administrasi Bu sekarang di kepegawaian. Di kepegawaian, nggih. Jadi kalau untuk rabies biasanya itu yang tiga-tiganya positif atau baru suspek, Bu? Positif Bu, sudah meninggal tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Itu dari wilayah yang sama atau dari wilayah yang berbeda tiga-tiganya? Duanya wilayah sama, yang satunya wilayah berbeda. Hanya memang dekat Bu. Beda beda nama kelurahan tapi memang jarak dari yang apa satu kelurahan dengan kelurahan yang ini dekat Dekat Bu. nggih. Oh iya. Dekat. Itu di sana ada pelacakan untuk hewan atau anjingnya nggak, Bu? Iya Bu, itu turun bersama Babin Kamtipmasnya dengan apa dari kantor camat juga sekalian pelacakan. Memang ada beberapa yang ini Bu, masih memelihara hewan anjing. Iya, Kemarin kasus gigitan anjing. iya betul. Biasanya gigitan anjing. Nah, kalau untuk KLB rabies,
Ya. itu biasanya dinyatakan kalau ada satu kasus yang positif. Biasanya itu sudah KLB. Nah, ini ada tiga nih. Itu dalam Iya. jangka waktu berapa, Bu Carolina? Nah, gigitannya itu yang pertama itu anak usia sekolah, anak SD, itu gigitan Kelas SD. Iya Bu, anak SD kelas 5 itu ternyata gigitannya 3 bulan yang lalu. Nah, Hmm. setelah itu yang satunya tetangganya, bukan tetangga ini Bu, tetangga terdekat, tapi tetangga mungkin jaraknya sekitar 6-7 rumah. Entah anjing yang sama atau apa belum diketahui Bu. Belum Karena diketahui. anjing, iya tidak dapat sampai saat ini belum tahu anjingnya. Hanya pernah, maksudnya pernah digigitnya itu, terus yang tetangganya itu selang 2 bulan, 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Kalau Ya, gejalanya anak SD itu nggak langsung ya, Bu? Dalam tidak beberapa langsung. juga. Nah, masih beraktivitas seperti biasa yang sebelum apa dirujuk ke rumah sakit itu memang sudah takut air, takut Iya. cahaya, tidak tidak Nah, sempat keluar rumah. Baru memang terlambat Bu antarnya setelah dia menunjukkan gejala takut cahaya dan air. Sudah tidak sempat minum air. nah, itu sebenarnya kalau ditangani lebih awal mungkin bisa Iya, dikasih izin gitu, Ibu. iya benar Bu. Tapi Kalau karena yang mungkin dari orang tua yang orang tua, kurang kurang benar, kurang care, jadi eh, benar sekali. kurang pengetahuan, jadi tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Iya Bu, benar. Baik. Terima kasih Bu Carolina atas sharingnya sore ini. Sama-sama Ibu. Ya, saya lanjutkan lagi, nggih. Nah, jadi setelah kita mengetahui terkait penyakit-penyakit yang wajib kita laporkan ketika di dinas kesehatan maupun di puskesmas, sekarang kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis surveillance. Jadi, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis surveillance yang ada. Nah, surveillance itu biasanya diklasifikasikan itu berdasarkan ada 4, yaitu cara pengumpulan data, tujuannya, jenis masalah kesehatan, dan sumber datanya. Nah, untuk yang pertama, yaitu berdasarkan cara pengumpulan data, surveillance itu ada 3, yaitu surveillance pasif, aktif, dan sentinel. Nah, kalau surveillance pasif, itu datanya dapat dikumpulkan dari laporan rutin dari fasilitas kesehatan, bisa dari puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian, tidak ada upaya aktif dari petugas untuk mencari kasus. Nah, karena pasif, surveillance-nya itu menunggu laporan dari eh, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian, kalau untuk contohnya, biasanya ini adalah terkait dengan penyakit mingguan atau penyakit eh, dari dari laporan SKDR, biasanya dari itu. Kemudian, kalau keuntungannya, surveillance pasif ini memang lebih efisien dari tenaga, waktu, dan biayanya rendah, karena kita hanya menunggu laporan ataupun menunggu pasien yang datang ke fasilitas kesehatan, maka kita tidak perlu eh, membuat rencana untuk turun ke lapangan sehingga lebih efisien di tenaga, waktu, dan biayanya. Tapi kekurangannya biasanya cenderung underreporting. Jadi banyak sekali kasus-kasus sebenarnya yang terjadi tapi tidak terrekap ataupun tidak terlaporkan. Nah, itu biasanya juga bisa tergantung dari partisipasi petugas puskesmas. Tapi banyak juga seperti yang kasus tadi, kasus KLB, dia dibawa ke fasilitas kesehatannya sudah terlambat menurut saya. Nah, kekurangannya kalau surveillance pasif karena hanya menunggu dari laporan, jadi banyak sekali kasus yang underreporting, jadi tidak terlaporkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu surveillance aktif, di mana petugas surveillance-nya ini secara aktif turun ke lapangan untuk mencari data atau kasus.
Kemudian juga turun ke lapangannya itu melakukan kunjungan rutin ke Fasiankes ataupun ke masyarakat. Contohnya, investigasi kasus campak, survei lapangan pasca terjadi KLB. Nah, ini investigasi kasus biasanya itu dilakukan untuk kasus-kasus yang eh, rawan KLB ataupun outbreak. Jadi, ketika ada satu suspek, itu petugas puskesmas maupun dinas kesehatan itu akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Apakah itu memang benar-benar terjadi, benar-benar ada kasus, kemudian akan diambil sampel dan dilaksanakan pengecekan di laboratorium rujukan biasanya kalau untuk eh, penyakit-penyakit KLB. Nah, kemudian hasilnya akan turun dan disampaikan oleh dinas kesehatan, oleh laboratorium ke dinas kesehatan. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau untuk surveillance aktif ini keuntungannya yaitu datanya bisa didapatkan secara lengkap dan cepat. Karena turun ke lapangan bisa menggali informasi ke masyarakat, makanya datanya itu bisa lengkap dan cepat karena kita langsung melakukan wawancara saat itu juga. Tapi kalau untuk kekurangannya, biasanya memang harus membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang lebih besar. Karena ini turun ke lapangan, harus menjadwalkan, harus membutuhkan tenaga. Tenaganya biasanya yang turun itu dari tenaga surveillance puskesmas dan dinas kesehatan, kemudian memerlukan petugas laboratorium ataupun analis kesehatan untuk melakukan pengambilan sampel, dan juga biasanya dari perawat atau bidan desa, dan ditemani oleh biasanya Babin Kamtibnas maupun Babinsa. Itu tadi terkait dengan surveillance aktif. Nah, selanjutnya yaitu surveillance sentinel. Sentinel ini pengumpulan datanya hanya dari fasilitas tertentu atau yang dinamakan sentinel site yang dipilih mewakili populasi. Kemudian tujuannya itu untuk memantau terjadinya tren dan kualitas data, bukan dari jumlah absolut. Nah, contohnya itu adalah surveillance HIV/AIDS di rumah sakit rujukan tertentu. Keuntungannya, datanya ini berkualitas tinggi, tapi kekurangannya tidak representatif secara nasional karena hanya untuk pemantauan tren. Jadi, surveillance-nya ini cuma di beberapa fasilitas tertentu yang ditunjuk untuk melihat jumlah secara jumlah trennya seperti apa suatu penyakit itu, tapi dengan data yang bagus. Karena memang di fasilitas kesehatan itu sudah ditunjuk, maka dia sudah bisa mempersiapkan data dengan baik. Tapi karena itu tidak secara keseluruhan, jadi datanya tidak bisa untuk representatif secara nasional. Baik, tadi terkait dengan surveillance berdasarkan cara pengumpulan data. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Sibuk. G. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian surveillance berdasarkan tujuan. Jadi kalau berdasarkan tujuan itu ada surveillance rutin dan surveillance kewaspadaan dini dan juga surveillance khusus. Nah, kalau surveillance rutin itu hampir sama seperti surveillance pasif. Pelaksanaannya secara berkala dan berkesinambungan. Tujuannya untuk memantau penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Jadi memang penyakitnya akan selalu ada. Contohnya itu ada pelaporan bulanan TB, diare maupun infeksi saluran pernafasan. Kemudian yang
kelima itu adalah surveillance kewaspadaan dini atau early warning system. Di mana kalau ini fokusnya pada deteksi cepat penyakit yang berpotensi KLB atau wabah. Berarti kalau untuk surveillance kewaspadaan dini atau early warning system itu biasanya hampir sama dengan surveillance aktif karena karena yang dideteksi adalah penyakit-penyakit yang berpotensi KLB. Kemudian di surveillance ini menggunakan sistem pelaporannya mingguan seperti SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Nah, untuk kelebihannya biasanya cepat untuk tanggap KLB. Jadi karena pelaporannya cepat, jadi satu kali laporan itu bisa sebelum 1 kali 24 jam maupun ada juga yang pelaporannya mingguan juga. Nah, ini biasanya bisa untuk mendeteksi secara tepat adanya suatu kemungkinan terjadi sebuah KLB. Nah, yang keenam yaitu terkait dengan surveillance khusus, di mana pelaksanaan ini dilakukan terhadap penyakit atau isu kesehatan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Contohnya, surveillance hepatitis, surveillance kejadian pasca imunisasi ataupun KIPI, surveillance COVID-19. Untuk kelebihannya, dilakukannya biasanya bisa melihat datanya itu secara mendalam dan spesifik. Untuk kekurangannya tidak bisa menyeluruh dan tidak dapat digunakan untuk generalisasi. Jadi, kalau untuk surveillance khusus ini hampir sama seperti surveillance sentinel. Nah, kemudian selanjutnya yaitu surveillance penyakit berdasarkan jenis masalah kesehatan. Itu ada surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kemudian ada surveillance lingkungan dan surveillance gizi. Kalau untuk penyakit menular, itu biasanya fokus hanya pada penyakit yang bisa menular dari orang ke orang atau hewan ke manusia. Biasanya DBD, campak, rabies, TBC. Kemudian surveillance penyakit tidak menular itu mengamati adanya tren penyakit seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Nah, penyakit yang tidak menular juga ada pelaporan khususnya. Nah, kalau di Dinas Kesehatan, yang saya tahu penyakit tidak menular sendiri itu ada seperti divisi namanya. Nah, di sana penyakit yang tidak menular semuanya itu juga ada aplikasi khusus atau pelaporan khususnya. Jadi, menurut saya sekarang hampir semua penyakit itu ada pelaporannya secara khusus. Nah, kemudian eh, contohnya ada surveillance PTM melalui Pospindu. Jadi ketika selesai ada Pospindu, itu juga ada pelaporannya. Nah, selanjutnya surveillance lingkungan, di mana tujuannya ini untuk memantau faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Jadi, biasanya mungkin dari tim kesehatan lingkungan, dia ini akan memantau apakah ada faktor-faktor tertentu yang akan mempengaruhi kesehatan. Biasanya dari kualitas air, kemudian dari hewan yang bisa membawa penyakit, ataupun dari udara dan sanitasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada surveillance gizi. Ini tujuannya untuk memantau status gizi masyarakat, balita, ibu hamil. Sekarang ada pemantauan juga untuk remaja, untuk lansia juga. Nah, kalau ini yang rutin ada itu adalah pemantauan berat badan balita secara berkala. Tapi sekarang juga menurut saya juga hampir merata untuk pemantauan status gizi lansia. Nah, selanjutnya yang keempat itu surveillance berdasarkan sumber data. Di mana kalau berdasarkan sumber data ini bisa berbasis laboratorium. Jadi menggunakan data hasil pemeriksaan laboratorium untuk konfirmasi diagnosis. Contohnya hasil dari
tes COVID-19 ataupun dari surveillance-nya influenza ataupun tes-tes yang lainnya, di mana sumber datanya itu didapatkan dari laboratorium. Kemudian, surveillance berbasis komunitas. Ini mengandalkan pelaporan dari masyarakat, dari kader maupun dari tokoh masyarakat. Contohnya itu adalah surveillance kematian maternal oleh kader desa. Karena untuk maternal biasanya juga dilaporkan oleh kader-kader desa yang ada di wilayahnya. Untuk jenis-jenis surveillance, ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Kalau belum, saya lanjut nggih. Belum, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan sumber data surveillance. Jadi sebenarnya kalau kita bahas dari awal sampai dengan tadi jenis-jenis surveillance, itu juga sudah mencakup dari mana data-data surveillance itu diperoleh. Nah, untuk sumber data sistem surveillance, itu adalah sumber-sumber data yang diperlukan dalam kegiatan surveillance. Sumber data kesehatan itu biasanya diperoleh oleh tiga sumber utama, di mana yang pertama itu ada dari fasilitas kesehatan, kemudian dari masyarakat, dan juga dari sektor-sektor luar kesehatan. Kalau luar kesehatan itu bisa dari kependudukan, catatan kependudukan, kemudian dari BMKG, dari peternakan, dan lain-lain. Karena sektor-sektor luar juga akan berdampak ke kesehatan. Sumber data surveillance sendiri juga itu merupakan berbagai tempat, sistem, atau institusi yang menyediakan informasi yang nantinya akan digunakan untuk mengamati dan melakukan analisis kejadian kesehatan. Biasanya untuk penyakit menular, tidak menular, KLB, dan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang lainnya. Itu adalah definisi dari sumber data sistem surveillance. Nah, data yang dikumpulkan itu harus dikumpulkan secara berkesinambungan, sistematis, valid, dan dapat ditindaklanjuti. Jadi, pelaporannya tidak boleh sembarangan karena nanti ketika ada pelaporan ganda, itu akan menjadikan datanya itu tidak valid dan datanya akan salah ketika melakukan analisis data. Nah, kalau klasifikasi sumber data surveillance itu yang pertama fasilitas pelayanan kesehatan. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, klasifikasi sumber data surveillance. Yang pertama itu dari fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes, di mana kalau Fasiankes itu bisa didapatkan datanya atau pelaporannya awal dari puskesmas, dari rumah sakit, dari klinik maupun praktek dokter mandiri. Nah, puskesmas itu adalah sumber utama data penyakit menular di tingkat primer. Jadi, di puskesmas ini adalah sumber data di Dinas Kesehatan. Kemudian menyediakan data rutin mingguan dan bulanan, SKDR maupun laporan surveillance penyakit. Kalau dari rumah sakit, itu biasanya memberikan data untuk penyakit berat, penyakit rujukan, dan juga kasus konfirmasi laboratorium. Biasanya kalau untuk laboratorium yang di rumah sakit, itu bisa untuk melakukan konfirmasi lab. Yang ketiga, itu kalau dari
klinik maupun praktik dokter mandiri itu juga harus dapat berkontribusi pada surveillance jika terintegrasi dalam sistem pelaporan. Biasanya kalau untuk klinik maupun praktik dokter mandiri juga ada pelaporannya tersendiri. Nah, kemudian dari sumber data bisa didapatkan dari laboratorium. Nah, di mana ini sangat penting dalam melaksanakan diagnosis suatu penyakit. Karena konfirmasi suatu penyakit di akan ditindaklanjuti itu harus ada konfirmasi dari laboratoriumnya. Nah, data digunakannya itu biasanya surveillance laboratorium maupun deteksi strain ataupun resisten. Kalau untuk BPLK biasanya untuk penyakit-penyakit rujukan ataupun penyakit-penyakit potensi KLB. Jadi penyakit yang secara umumnya itu jarang terjadi, makanya penyakit-penyakit dengan eh, suspek itu akan dirujuk ke BPLK. Kalau untuk lab RS rujukan, biasanya ada beberapa yang bisa melakukan pengujian itu, ada juga yang tidak bisa. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit KLB, berpotensi KLB, itu kemungkinan akan dirujuknya ke BBLK. Kalau di provinsinya itu ada, karena tidak semua provinsi itu mempunyai BBLK. Nah, selanjutnya sumber data bisa didapatkan dari sensus ataupun survei populasi. Dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data estimasi populasi atau tren nasional. Contohnya ada BPS, itu melakukan sensus penduduk. Jadi melakukan perhitungan penduduk, nah itu datanya bisa diolah lagi, bisa dianalisis. Kemudian Riskesdas, riset kesehatan dasar. Itu dilakukan untuk mengetahui kesehatan dasar di masyarakat Indonesia. Itu ada status gizi, PTM, kebiasaan masyarakat, hygiene sanitasinya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian ada Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Di sana datanya juga ada data sosial, ekonomi, maupun akses kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat, sumber data itu bisa didapatkan dari laporan masyarakat ataupun komunitas. Jadi pelaporannya itu biasanya dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, bisa dari keluarga ataupun individunya sendiri. Nah, digunakan dalam biasanya surveillance berbasis masyarakat atau community based surveillance. Deteksi dini kematian ibu dan bayi. Kemudian deteksi dini terjadinya suatu KLB. Contohnya, biasanya kader itu akan melaporkan kematian neonatal ke puskesmas. Ataupun biasanya kalau kader ke bidan desa, kemudian ke puskesmas. Kemudian masyarakat melakukan pelaporan adanya anjing yang menggigit. Itu biasanya juga ke petugas puskesmas. Seperti itu. Nah, kalau program Vera Kesehatan ataupun program-program dengan sistem pelaporan khusus atau terintegrasi, itu sumber datanya bisa didapat dari sistemnya. Jadi, eh, yang kita laporkan itu bisa didownload lagi. Jadi, kalau TB itu ada SITT atau Sistem Informasi TB Terpadu, HIV/AIDS pelaporannya di aplikasi SIHA. Kemudian imunisasi itu ada dua, biasanya ada ASIK maupun PWS. Kalau untuk kesehatan ibu dan anak itu laporan dari bidan ataupun dari buku KIA ataupun PWS KIA. Kemudian malaria itu ada Sismal malaria. Sumber data yang keenam itu data digital dan elektronik. Jadi sistem pelaporannya online dan real time. Nah, ini sangat penting. Ini untuk pelaporan SKDR, Assessment ASIC NTD Reporting System atau SIPT, contohnya seperti itu. Kemudian juga ada ini, sumber data dari lingkungan dan non-kesehatan. Karena
di lingkungan maupun kesehatan ini juga bisa menunjang status kesehatan seseorang ataupun komunitas. Jadi adanya survei lingkungan, surveillance zoonosis, surveillance faktor risiko itu akan sangat membantu untuk mendeteksi suatu penyakit muncul. Nah, kalau lingkungan biasanya yang dilihat itu adalah kualitas airnya, udara maupun sanitasi. Kemudian ada surveillance zoonosis itu dari Dinas Peternakan dan Karantina Hewan. Kemudian ada lagi surveillance faktor risiko. Itu pola konsumsi, aktivitas fisik, paparan bahan kimia. Nah, di dalam surveillance itu ada kriteria untuk sumber data yang dikategorikan baik. Jadi untuk data yang baik itu harusnya akurat, jadi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pelaporannya harus real. Tidak boleh hanya pelaporannya untuk syarat ataupun untuk formalitas saja. Kemudian harus tepat waktu. Jadi memang untuk penyakit-penyakit yang wajib dilaporkan dalam 24 jam. Ketika itu waktu pelaporannya telat, itu akan merubah ataupun akan menghilangkan kesempatan untuk melakukan deteksi dini. Kemudian representatif sumber data itu sebaiknya bisa mewakili populasi targetnya. Berkelanjutan. Berkelanjutan itu dapat dikumpulkan secara rutin. Jadi datanya ini pelaporannya secara rutin, mingguan, ataupun bulanan. Kemudian dapat ditindaklanjuti. Harus bisa memberi dasar pengambilan keputusan kesehatan masyarakat. Nah, itu tadi terkait dengan jenis surveillance dan sumber data surveillance. Dari sini ada yang Bapak Ibu tanyakan dulu. Belum ada. Oke, belum ada. Eh, Nanti habis ini saya berikan contoh laporan surveillance dari salah satu dinas kesehatan. Ini Bapak Ibu, laporan salah satu contoh laporan surveillance DPD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Di mana di dalam laporannya itu mencakup sumber datanya, kemudian di sumber data itu diceritakan, itu ringkasan surveillance DBD adalah data sekunder berupa laporan kewaspadaan dini Rumah Sakit Demam Berdarah Denyo dari Rumah Sakit se-Kabupaten Banyumas dan laporan EDBD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Jadi kalau untuk laporan di surveillance biasanya dilengkapi sumber datanya itu dari mana. Kemudian ada juga definisi operasionalnya. Jadi harus jelas yang dikatakan DBD itu apa, yang dikatakan di DD itu apa, maupun DSS itu apa. Jadi karena biasanya kalau definisi operasionalnya tidak jelas, itu akan membuat kasus itu tidak akurat dalam proses pelaporannya. Jadi memang harus ada yang spesifik seperti ini. Yang dikategorikan DD atau demam denyu itu adalah demam tinggi mendadak biasanya lebih dari 39 derajat Celcius ditambah dua atau lebih gejala dari tanda-tanda penyerta di bawah itu. Nah, kemudian kalau DPD itu ada definisi operasional tersendiri. DSS juga ada. Jadi untuk membedakan eh, kriteria diagnosisnya. Nah, selain dari kriteria diagnosis, di laporan surveillance itu juga nantinya akan ada pengolahan dan analisis data. Nah, ini akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Kalau hasilnya akan dijelaskan secara lebih lengkap untuk gambaran kasusnya DPD-nya seperti apa di Dinas Kesehatan, kemudian eh, tren kasusnya dari waktu ke waktu dari 1 tahun itu, kemudian ada lagi
nanti untuk minggu depan kita akan belajar terkait eh, ini terkait dengan pengolahan dan analisis data untuk minggu depan. Nah, untuk data surveillance itu memang sebaiknya pelapor meng- menggunakan pelaporan yang bisa dibaca ataupun Ih, gimana Bu? maaf Bu, maaf. Ih. Oh, suara saya kurang jelas. Jelas, Bu. Baik. Eh, ini Bu, jaringan saya yang lemot Bu, keluar Oh, masuk Zoom. baik, sekarang. Nah, jadi untuk laporan di Dinas Kesehatan itu banyak sekali. Kalau untuk grafiknya, contohnya bisa dibuat seperti ini. Jadi bisa dibuat per bulan untuk memudahkan dalam proses uh, analisis maupun dalam proses kita pelaporan. Dan juga biasanya diberikan uh, kasus demam berdarah berdasarkan tempat. Nah, ini berikut contoh-contohnya. Nah, kalau ada yang bisa menggunakan atau bisa membuat peta sebaran kasus DBD itu juga lebih baik. Nah, ini minggu depan juga akan kita pelajari terkait dengan eh, kasus DBD berdasarkan orang. Ini slide-nya berubah atau enggak, Bu? Berubah Bu. Berubah, Bu. Baik. Nah, jadi untuk data yang akan ditampilkan itu juga bisa berupa distribusi frekuensi, kemudian ada grafik, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Baik. Berarti untuk minggu depan itu terkait dengan analisis data surveillance menurut waktu, tempat, dan orang. Berarti bisa kita pelajari dari data yang tadi. Baik, untuk pertemuan sore ini saya rasa cukup kalau belum ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu. Belum ada, Bu. Mungkin Bu Clara nanti saya bisa dibantu untuk screenshot, Baik, Bu. Siap. Terima kasih Bu Clara. Kalau begitu, saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari proses perkuliahan sore hari ini. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke.